Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan dengan menjelaskan materi makalah yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan serta mekanisme dana bagi hasil di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Adela Maharani, NIM B1B1230018, kelas A, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah UAS saya. Materi ini penting karena membahas bagaimana sumber daya alam seperti migas, tambang, hutan, laut, dan panas bumi bisa dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan, serta bagaimana keuntungan dari pengelolaan itu dibagi antara pusat dan daerah. Baik, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Yang pertama, adanya perbedaan karakteristik tiap sektor sumber daya alam. Karakteristik yang berbeda inilah yang menyebabkan pendekatan fiskal atau dana bagi hasil untuk tiap sektor harus disesuaikan, baik dari segi rumusan formula maupun prioritas pembangunannya. Yang kedua, adanya regulasi dan ketidakjelasan wewenang. Ini terjadi karena tumpang tindihnya undang-undang dan kebijakan antar sektor SDA. Dijelaskan bahwa pengelolaan SDA di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang sektoral. Namun permasalahan yang muncul karena masing-masing undang-undang memiliki pendekatan teknis dan kewenangan yang berbeda, yang seringkali tidak sinkron saat diterapkan di lapangan. Yang ketiga, mekanisme pembagian dana bagi hasil. Masalah utama dalam pembagian DBH adalah transparansi dan keadilan distribusi. Ini menjelaskan bahwa meskipun DBH diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, implementasinya masih bermasalah, yaitu DBH diberikan berdasarkan produksi bukan berdasarkan beban ekologis dan sosial yang ditanggung daerah. Selanjutnya, penyaluran DBH sering terlambat dan jumlahnya tidak sesuai harapan. Daerah penghasil merasa hanya dapat sisa, padahal mereka menanggung kerusakan jalan, pencemaran air, dan gangguan sosial lainnya. Yang keempat, ketimpangan pengelolaan SDA di daerah penghasil, yaitu daerah penghasil SDA justru sering merasa dirugikan dengan daerah yang menjadi lokasi eksplorasi dan eksploitasi, tapi tidak menikmati kesejahteraan dari hasil SDA. Infrastruktur mereka rusak karena mobilitas alat berat, air dan tanah tercemar, atau nelayan kalah bersaing dengan kapal industri. Penerimaan fiskal mereka rendah karena dana yang masuk tidak sebanding dengan dana yang dirasakan. Ketimpangan ini menyebabkan potensi konflik pusat dan daerah, turunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pengelolaan SDA. Selanjutnya, dengan rumusan masalah yang pertama, apa pengertian dan karakteristik masing-masing sektor sumber daya alam, yaitu migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengelolaan dan regulasi yang mengatur masing-masing sektor sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, bagaimana mekanisme dana bagi hasil sumber daya alam di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten atau kota. Yang keempat, apa saja tantangan dalam pelaksanaan distribusi DBH serta implikasinya terhadap keadilan fiskal dan pembangunan daerah. Dengan tujuan yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan pengelolaan 5 sektor sumber daya alam di Indonesia secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis regulasi dan tata kelola yang berlaku untuk masing-masing sektor SDA. Yang ketiga, mendeskripsikan mekanisme perhitungan dan distribusi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan isu yang muncul dalam implementasi DBH serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan distribusi hasil sumber daya di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian intinya, yaitu tentang konsep dan karakteristik sumber daya alam di Indonesia, yang terdiri dari 5 sektor, yaitu migas, minerba, panas bumi, kehutanan, dan perikanan. Tapi sebelumnya, apa sih SDA itu?
Nah, sumber daya alam adalah kekayaan alam, baik yang bisa diperbarui maupun tidak, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan punya beragam SDA yang kaya dan strategis. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, langsung saja, SDA migas. Minyak dan gas bumi adalah SDA yang tidak terbarukan, terbentuk dari fosil jutaan tahun lalu. SDA ini sangat penting karena menyumbang cukup besar terhadap pendapatan negara. Namun karena terbatas dan mahal untuk dieksplorasi, sektor ini butuh teknologi tinggi dan modal besar. Pengelolaannya dilakukan oleh SKK Migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sistem yang digunakan adalah kontrak bagi hasil atau production sharing contract, di mana negara tetap sebagai pemilik SDA dan perusahaan swasta bertindak sebagai pelaksana eksplorasi. Tantangan utama di sektor migas adalah produksi yang terus menurun karena banyaknya sumur tua, biaya eksplorasi tinggi, dan distribusi DBH yang dianggap belum adil oleh daerah penghasil. Yang kedua, SDA minerba. Mineral dan batu bara mencakup bahan tambang seperti emas, tembaga, nikel, bauksit, dan batu bara. Indonesia memiliki cadangan batu bara terbesar di Asia Tenggara dan nikel laterit terbesar di dunia. Pengelolaan minerba dilakukan oleh Kementerian ESDM dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Karakteristik sektor ini adalah padat modal, rentan terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan konflik lahan, dan masih banyak mengandalkan ekspor bahan mentah. Pemerintah sekarang mendorong hilirisasi, yaitu mengolah bahan tambang di dalam negeri agar punya nilai tambah, tapi belum merata di semua daerah. Yang ketiga, panas bumi. Panas bumi adalah SDA terbarukan yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Indonesia punya potensi besar, sekitar 29.000 MW, tapi yang sudah dimanfaatkan masih sangat sedikit, sekitar 2.400 MW. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Panas Bumi di Kementerian ESDM. Kelebihannya adalah energi yang ramah lingkungan, tidak bergantung bahan bakar fosil, cocok untuk transisi energi nasional. Tapi tantangannya juga besar, yaitu seperti biaya investasi awal yang tinggi, konflik lahan dengan masyarakat, dan keterbatasan daerah yang bisa mengakses teknologi panas bumi. Yang keempat, kehutanan. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas, sekitar 120 juta hektar, mencakup hutan produksi, konservasi, dan lindung. SDA ini menghasilkan kayu, rotan, hasil bahan baku bukan kayu seperti madu atau getah. Regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dikelola oleh KLHK, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mekanisme pemanfaatannya melalui izin seperti IUPHHK, yaitu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, yaitu dengan masalahnya deforestasi akibat penebangan ilegal dan konservasi lahan, kebakaran hutan, dan kurangnya pelibatan masyarakat lokal. Pemerintah sedang mendorong program perhutanan sosial agar masyarakat bisa turut mengelola hutan secara berkelanjutan. Yang kelima, perikanan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki zona ekonomi eksklusif sekitar 2, juta kilometer. Sektor perikanan sangat penting untuk ketahanan pangan dan ekonomi pesisir. Hasil utama sektor ini adalah ikan laut, udang, tuna, rumput laut, dan lainnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang berhubungan juga dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan pengelolaannya oleh KKP, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tantangan utama yaitu illegal fishing, kurangnya logistik, dan nelayan tradisional yang kalah saing dengan industri besar.
KKP sekarang sedang mendorong kebijakan penangkapan ikan terukur dan sistem logistik berbasis digital. Dari 5 sektor ini, kita bisa lihat bahwa masing-masing sektor memiliki potensi besar, tapi juga memiliki tantangan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga ketimpangan manfaat fiskal. Oleh karena itu, pengelolaan SDA tidak bisa disamaratakan, tetapi harus disesuaikan dengan karakter masing-masing sektor dan wilayahnya. Ini juga penting dalam menyusun kebijakan dana bagi hasil yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regulasi dan tata kelola dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ini penting karena pengelolaan SDA yang baik tidak hanya soal teknis lapangan, tapi juga ditentukan oleh seberapa kuat hukum dan lembaga yang menjalankannya. Dasar hukum pengelolaan SDA secara hukum berpijak pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pasal ini, lahirlah dua kategori besar aturan hukum, yaitu hukum sektoral yang mengatur teknis eksplorasi dan eksploitasi dengan setiap sektor undang-undang, yaitu Migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Dan hukum fiskal yang mengatur pembagian hasil dan penerimaan negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Tapi, walaupun sudah lengkap secara hukum, masalah sering muncul di lapangan. Salah satunya adalah tumpang tindih izin, misalnya antara izin tambang dan kawasan hutan lindung. Dan di sini adanya lembaga pengelola SDA dan perannya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dalam praktiknya, pengelolaan SDA dilakukan oleh berbagai instansi yang mempunyai fungsi masing-masing. Berikut beberapa lembaga utamanya, yaitu SKK Migas yang bertugas mengelola kegiatan hulu migas, bertanggung jawab langsung ke Presiden melalui Kementerian ESDM. Yang kedua, Direktorat Jenderal Minerba, berfungsi mengurus perizinan tambang, pengawasan operasional, dan pelaporan PNBP. Yang ketiga, Direktorat Panas Bumi, berfokus pada pengembangan energi panas bumi dan koordinasi dengan KLHK. Yang keempat, KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatur kawasan hutan, izin pemanfaatan hasil hutan, konservasi, dan program perhutanan sosial. Yang kelima, KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, berfungsi mengatur izin tangkap ikan, menetapkan zona tangkap, lawan illegal fishing, dan urus budidaya laut. Yang keenam, ada Kementerian Keuangan, yaitu berfungsi menghitung dan menyalurkan dana bagi hasil ke daerah. Yang terakhir ada BPK dan KPK, berfungsi dalam pengawasan transparansi data, pelaporan PNBP, dan penyaluran DBH agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi, dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa regulasi SDA di Indonesia sudah cukup lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah. Perlu adanya sinkronisasi antar lembaga, digitalisasi sistem pelaporan, dan pelibatan aktif daerah dalam tata kelola SDA, supaya hasilnya adil, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, setelah memahami pengelolaan dan regulasi SDA, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme perhitungan dan distribusi dana bagi hasil dilakukan di Indonesia. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara, yaitu APBN, yang kemudian dibagikan ke daerah penghasil sumber daya alam, sebagai bagian dari desentralisasi fiskal.
Terdapat dua prinsip utama dalam pembagian DBH, yaitu by origin berdasarkan daerah asal. Daerah yang menghasilkan SDA mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding daerah lain. Yang kedua, by aktual, yaitu berdasarkan realisasi. Dana yang dibagikan berdasarkan realisasi pendapatan dari SDA yang masuk ke kas negara pada tahun yang berjalan. Jadi, DBH itu pada dasarnya adalah kompensasi untuk daerah yang sudah menyumbang SDA-nya ke negara, agar mereka tidak hanya menanggung dampak eksploitasi, tetapi juga mendapat manfaat secara langsung. Nah, selanjutnya, sektor dan skema pembagian DBH. DBH dibagikan ke daerah dari 5 sektor SDA utama, dan masing-masing punya cara perhitungan yang berbeda, yaitu DBH migas atau minyak dan gas bumi. Minyak bumi mempunyai DBH sebesar 15,5%, gas bumi mempunyai DBH sebesar 30,5%. Untuk distribusi pembagiannya adalah pembagian untuk wilayah atau kabupaten kota, 3% untuk provinsi, 6% untuk kabupaten atau kota penghasil, 6% untuk kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama. Untuk pembagian provinsi yaitu 5% untuk provinsi dan 10% untuk kabupaten atau kota. Selanjutnya DBH minerba, mineral dan batu bara. Sumber DBH berasal dari iuran tetap dan iuran eksplorasi. Total DBH minerba adalah 80%. Pembagian untuk wilayah kabupaten atau kota. Iuran tetap 16% untuk provinsi, 64% untuk kabupaten penghasil. Iuran eksplorasi 16% provinsi, 32% kabupaten penghasil, dan 32% untuk kabupaten lain dalam provinsi. Pembagian untuk wilayah provinsi yaitu 26% provinsi, 54% kabupaten atau kota lain dalam provinsi. Yang ketiga ada DBH panas bumi, bersumber dari iuran tetap, iuran produksi, dan setoran kontrak lama. Total DBH adalah 80%, dengan distribusi 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten penghasil, dan 32% untuk kabupaten lain dalam provinsi. Yang keempat, DBH kehutanan. Bersumber dari 3 komponen utama yaitu PSDH yaitu Provisi Sumber Daya Hutan dan IUPHH yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan yang terakhir dana reboisasi. Dengan distribusi PSDH 20% untuk pusat, 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten atau kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten atau kota lain. IUPHH dengan 20% pusat, 16% provinsi, dan 64% kabupaten atau kota penghasil. Untuk dana reboisasi, 60% pusat, 40% kabupaten atau kota penghasil. Yang selanjutnya ada DBH perikanan, bersumber dari pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. Total DBH adalah 80%, ini untuk kabupaten atau kota di seluruh Indonesia dibagi rata tanpa melihat lokasi produksi. Selanjutnya, setelah memahami bagaimana dana bagi hasil atau DBH dihitung atau dibagikan, bagian ini akan membahas berbagai tantangan yang muncul di lapangan dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap kondisi fiskal dan pembangunan daerah. Tantangan yang pertama adalah tantangan dalam pelaksanaan DBH. Dalam praktiknya, banyak sekali masalah dan ketimpangan yang terjadi dalam distribusi dan penggunaan DBH. Beberapa tantangannya adalah ketidaksesuaian beban dan imbal balik. Banyak daerah penghasil SDA yang menanggung dampak lingkungan berat seperti polusi, rusaknya jalan akibat truk tambang, dan konflik sosial, tapi hanya mendapat bagian DBH yang kecil. Yang kedua, keterlambatan penyaluran DBH. Dana yang seharusnya masuk di awal tahun sering terlambat cair, bahkan bisa terjadi di tengah atau akhir tahun. Ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah jadi kacau, karena APBD-nya tidak sesuai dengan realisasi. Yang ketiga, kapasitas fiskal daerah rendah. Banyak daerah belum mampu mengelola DBH secara produktif. Akibatnya, dana yang didapat justru digunakan untuk belanja rutin. Yang kedua, tantangan yang ada adalah implikasi terhadap keadaan fiskal. Idealnya, DBH harus menjadi alat untuk menciptakan keadilan fiskal, yaitu membagi pendapatan negara secara adil sesuai kontribusi dan kebutuhan daerah.
Namun dalam kenyataannya, daerah penghasil SDA justru tidak dihargai secara fiskal. Daerah konservasi atau yang menjaga lingkungan malah tidak mendapat insentif apa-apa karena tidak memproduksi. Sistem DBH yang sekarang berbasis output, yaitu berupa banyak SDA yang dieksploitasi bukan berbasis dampak ekologis atau sosial. Akibatnya, daerah yang mengeksploitasi habis-habisan malah mendapat dana yang lebih banyak, sedangkan yang menjaga hutan dan laut justru tertinggal. Yang ketiga, adanya dampak terhadap pembangunan daerah. Ketimpangan dalam DBH ini berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan antar daerah, yaitu pembangunan yang tidak merata antar wilayah karena daerah kaya SDM belum tentu sejahtera. Potensi konflik pusat dan daerah meningkat karena daerah merasa haknya tidak diberikan secara adil. Perencanaan pembangunan menjadi tidak efisien karena ketidakpastian jumlah dan waktu cairnya DBH. Yang keempat, saya memberikan rekomendasi strategis, yaitu untuk mengatasi tantangan ini dengan cara reformasi formula DBH. Perhitungan DBH sebaiknya tidak hanya berbasis volume produksi, tapi juga mempertimbangkan kerusakan lingkungan, biaya sosial, kontribusi konservasi. Salah satunya dengan menambahkan Environmental Compensation Index, yaitu pengganti nilai untuk daerah yang menjaga ekosistemnya. Yang kedua, transparansi pelaporan produksi SDA perlu sistem data yang terbuka, akurat, dan digital agar semua pihak bisa memantau realisasi produksi SDA secara langsung. Dengan pelibatan daerah dalam validasi data, pemerintah daerah harus ikut dalam proses audit dan verifikasi volume agar mereka tidak hanya jadi penerima pasif. Selanjutnya, sinkronisasi waktu penyaluran DBH dengan siklus APBD. DBH harus disalurkan sesuai jadwal anggaran daerah, supaya tidak mengganggu program kerja dan pembangunan. Yang terakhir, penguatan kapasitas fiskal daerah. Dana DBH harus diarahkan untuk membiayai pembangunan jangka panjang, bukan hanya operasional harian. Pemerintah daerah perlu didampingi agar punya perencanaan fiskal yang berbasis kinerja. Selanjutnya, setelah membahas secara menyeluruh, mulai dari karakteristik sumber daya alam, regulasi, mekanisme DBH, sampai tantangan implementasinya, berikut kesimpulan yang dapat saya tarik. Pertama, Indonesia memiliki potensi SDA yang sangat besar, mulai dari migas, minerba, panas bumi, kehutanan, hingga perikanan. Yang kedua, secara hukum dan kelembagaan, pengelolaan SDA dan DBH sudah punya dasar yang cukup kuat. Ada undang-undang sektor dan fiskal serta banyak lembaga pengelola pusat dan daerah. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak tantangan serius. Misalnya, DBH yang belum bisa menjawab ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Formulasi DBH masih terlalu fokus pada jumlah produksi tanpa melihat dampak ekologis atau sosial. Maka bisa disimpulkan bahwa DBH belum sepenuhnya menjadi alat pemerataan dan keadilan fiskal yang ideal. Agar pengelolaan SDA dan DBH bisa benar-benar mendorong pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan, berikut beberapa saran kebijakan yang saya anggap penting. Yang pertama, perlu dilakukan reformulasi sistem DBH agar tidak hanya berbasis produksi, tapi juga mempertimbangkan yang pertama, dampak kerusakan lingkungan, yang kedua, biaya sosial yang ditanggung daerah, dan yang ketiga, peran daerah dalam konservasi sumber daya. Saran yang kedua, pemerintah harus meningkatkan transparansi pelaporan produksi dan keuangan sumber daya alam dengan sistem digital yang bisa diakses publik dan diawasi bersama. Saran ketiga, perlu ada pelibatan aktif daerah dalam proses audit dan validasi data SDA, supaya daerah tidak hanya jadi penerima pasif tapi juga punya kontrol. Yang keempat, DBH harus disalurkan tepat waktu dan sinkron dengan siklus anggaran APBD. Yang kelima, pemerintah daerah juga harus memperkuat kapasitas perencanaan fiskal agar dana DBH digunakan untuk pembangunan berkelanjutan seperti infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Bukan hanya belanja rutin. Jika rekomendasi ini bisa dijalankan, maka ke depannya DBH tidak hanya menjadi pembagian uang, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menciptakan keadilan fiskal, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Selanjutnya, ini adalah bahan referensi saya dalam menyelesaikan tugas ini. Sekian penjelasan saya mengenai pengelolaan sumber daya alam dan mekanisme dana bagi hasil di Indonesia. Saya harap materi ini tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi tugas akademik, tapi juga bisa menjadi bahan diskusi dan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.